Suami istri pengusaha kayu di Lebak, Banten dianiaya hingga tewas di rumahnya. Belum diketahui motif pembunuhan serta pelakunya. Aparat Polres Lebak, Banten mengevakuasi jasad Barnas dan Onah, warga kampung Nanggerang, Desa Haur Gajruk, Lebak, Banten. Suami istri yang dikenal warga sekitar sebagai pengusaha kayu ini ditemukan tewas di rumahnya dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Diduga penganiayaan terjadi pada malam hari. Kedua korban hanya tinggal berdua, sementara anak-anaknya merantau keluar kota. Sejumlah saksi diperiksa dalam kasus pembunuhan ini. Polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan dan pelakunya. Terakhir komunikasi sama bapak kapan? Jam 12 Malam tadi. pagi, siang Kemarin siang. mau bayar kayu katanya. Pada cerita nggak ada masalah. Nggak ada. Dua korban buka usaha warung, dan memang setiap malam tutup, tapi orang-orang yang keluarga yang dibakar untuk melayani. Kejadian ini kan terjadi sekitar tengah malam atau subuh, dan diketahui oleh salah satu saksi yang meninggal jadi orang korban sekitar jam 3.30. Dari hasil olah TKP di rumah korban tidak ada indikasi barang-barang berharga korban yang hilang. Seorang pria ditemukan tewas dalam kondisi babak belur tergeletak di pinggir jalan di Maros, Sulawesi Selatan. Polisi menduga korban dianiaya, lalu jasadnya ditinggalkan begitu saja di lokasi. Ibu ini histeris saat tahu anaknya Muhammad Irham tewas mengenaskan di Dusun Bontoleko, Desa Alatengae, Maros, Sulawesi Selatan. Pemuda 26 tahun ini diduga merupakan korban pembunuhan karena kondisinya babak belur dan bersimbah darah dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros. Ibu korban bahkan harus ditanduk keluar ruang jenazah karena tidak kuat menahan tangis dan tidak menyangka anaknya pergi dengan cara yang tragis. Aparat Polres Maros yang mendapat laporan langsung mengolah tempat kejadian perkara. Anjing pelacak turut diturunkan guna mencari petunjuk dan menemukan barang bukti yang terkait dengan pelaku di sekitar lokasi kejadian. Polisi hanya menemukan pakaian korban, dan dari pemeriksaan awal, korban tewas akibat tindak kekerasan di wajah. Pada saat korban ditemukan itu ada bercak darah di muka dan lebam di bagian kedua mata. Kalau dengan luka begitu Pak, apakah ada dugaan penganiayaan atau gimana Pak? Kalau dilihat dari kondisi lukanya Pak? Kalau dari kondisi luka berarti itu kayaknya ya ini masih sementara pendalaman, ada dugaan kekerasan. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi di sekitar lokasi maupun keluarga serta teman korban. Jenazah pasangan suami istri ditemukan anaknya di kediamannya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Polisi masih mendalami peran dua terduga pelaku yang dinilai memiliki alibi pembunuhan. Tangisan anak korban tak terbendung saat melihat jenazah ayah dan ibunya di rumah sakit di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Jenazah keduanya ditemukan dengan kondisi penuh luka, tebasan senjata tajam. Setelah diotopsi, jenazah Ahmad Yandianor 46 tahun dan Fatnawati 45 tahun langsung dimakamkan. Untuk mengungkap pelaku pembunuhan, Polresta Palangkaraya kini dibantu Polda Kalimantan Tengah. Polisi sudah memeriksa 10 orang saksi, termasuk anak, tetangga, dan rekan korban. Polisi pun mendalami peran 2 orang yang dicurigai terlibat dalam pembunuhan. Dan saat ini kita juga masih terus melakukan penyelidikan untuk memperkuat alat bukti yang ada untuk mengusutkan kepada pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut. Berarti ada yang mulai dicurigai Pak? Ya, itu yang ada berapa orang? Sejauh ini kita masih mendalami peran dari ada 2 orang yang kami dalami peran. Dari hasil olah TKP diketahui bahwa anak perempuan korban yang sempat melihat pelaku berhasil melarikan diri dari pintu belakang. Petugas juga menyatakan tidak ada barang berharga milik korban yang hilang. Sementara tetangga korban tidak mendengar suara apapun saat peristiwa pembunuhan terjadi.
Usai jeda, Realita kembali dengan informasi diancam akan menyebar foto syur seorang pelajar dicabuli teman dekatnya.